Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada di antara kita saat ini dalam hatinya berkata, ini romonya khotbah berapa lama ya? Kalau lama tapi asik ya nggak apa-apa, tapi kalau lama membosankan, waduh gitu ya. Ada lagi mungkin yang juga dalam hatinya mengatakan, buruan deh misalnya kelar, mau buka WA, mau buka IG, mau balas chat, mau lihat DM, mau cek postingan, mau lihat TikTok, mau lihat Reels, dan sebagainya ya. Tapi saya yakin umat yang mengikuti misa pada sore hari ini tidak demikian. Kalau ada juga tidak apa-apa, sangat wajar. Mungkin Anda pernah mengalami situasi di mana hal demikian terjadi ya, misalnya bukan hanya dalam misa. Misalnya Anda ikut sekolah ya, ini anak-anak sekolah juga ada di sini, kuliah gitu ya, atau mengikuti pertemuan, atau mungkin hanya sekedar makan bersama dengan teman atau saudara. Tetapi kita punya dunia sendiri, kita punya keasikan sendiri, dan kita tidak masuk ke dalam kebersamaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu lalu saya mengisi retret untuk anak-anak SMA. Kemudian yang saya lakukan adalah meminta anak-anak supaya mengumpulkan handphone atau gawai yang mereka bawa. Karena retret 4 hari 3 malam, kalau mereka boleh bawa handphone, apa yang terjadi yaitu saya akan stres mungkin. Saya seperti badut yang sedang mencari perhatian, sementara anak-anak asik dengan dunianya sendiri. Maka itu cara paling efektif. Tetapi mereka bersyukur, di akhir retret mereka senang, karena mereka belum pernah
mengalami sebelumnya belum pernah mengalami. Dan mereka merasa saya jadi bisa lebih dekat dengan teman-teman sekelas saya. Saya bisa tahu apa yang menjadi pergulatan teman-teman saya. Saya jadi lebih peka dengan isi hati saya. Sedikit menderita, tetapi mereka merasa senang setelahnya. Apakah Anda pernah melakukannya? Puasa gawai, puasa gadget, apa yang Anda rasakan? Semoga juga mengalami hal yang serupa dengan anak-anak SMA yang saya retreti ya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini, kita diberikan gambaran tentang jemaat yang asik mendengarkan firman Tuhan yang berkumpul bersama. Apakah kita pun saat ini atau di kesempatan lain pernah merasakan betapa asyiknya mendengarkan seseorang berkumpul bersama, saling mendengarkan, saling memperhatikan? Apakah Anda pernah mengalaminya? Inilah yang dialami oleh jemaat baik dalam perjanjian lama, bangsa Israel, maupun dalam perjanjian baru yang dikisahkan dalam Injil tadi. Dalam bacaan pertama tadi, dalam kitab Nehemia kita mendengar bagaimana umat Israel yang kembali dari pembuangan itu melanjutkan praktek mendengarkan kitab Taurat. Imam Ezra tadi dikatakan dia membacakan kembali kitab Taurat dan menjelaskan isinya kepada jemaat. Kemudian jemaat bersuka cita. Mereka juga memuji Tuhan. Lihat betapa asyiknya mereka mendengarkan firman Tuhan. Yang membuat mereka menikmati, asyik dengan firman Tuhan ternyata adalah perubahan cara pandang. Sebelum dibuang ke Babel, ya, bangsa Israel melihat Taurat itu melulu sebagai hukum-hukum, sebagai aturan-aturan, tidak boleh ini itu. Kalau Anda melanggar maka akan kena hukuman. Sesuatu yang membuat orang takut, tegang, kering juga ya. Mungkin di sini ada yang belajar hukum ya, betapa keringnya belajar hukum. Ya. Tapi penting ya. Dan umat Israel melihat Taurat setelah kembali dari pembuangan sebagai pedoman akan nilai hidup. Sebagai kitab yang menawarkan pedoman akan nilai hidup. Maka ada perubahan di sini. Dan itulah yang membuat mereka kemudian asyik mendengarkan firman Tuhan. Bukan lagi sesuatu yang membuat mereka tegang, kering, ya, takut karena hukum, tetapi mereka merasa saya ketika mendengarkan firman Tuhan, saya menemukan pedoman hidup yang membantu saya untuk mengarahkan hidup saya. Saudara-saudari, kita juga mendengar di dalam bacaan Injil bagaimana penginjil Lukas tadi di awal memberikan suatu pengantar, prolog ya. Mengapa dia menuliskan Injil Lukas itu? Dia mengatakan dia menuliskan Injil Lukas supaya segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus itu sungguh benar adanya. Segala kesaksian lisan yang sudah didengar itu dituliskan supaya ada buktinya bahwa ada saksi-saksi iman. Dan prolog ini kemudian disusul bagaimana Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya, kitab Taurat kepada jemaat yang hadir dalam sinagoga. Saudara-saudari yang terkasih, bila tahun 2025 ini kita merayakan tahun yubileum, tadi di awal kita mendoakan doa tahun yubileum, maka kita diajak untuk merasakan Yesus sebagai Yobel. Yesus telah diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun Yobel itu adalah tahun yang menggenapi impian Tuhan tentang dunia yang bebas, dunia yang jauh dari ketidakadilan, dunia yang benar-benar diisi oleh persaudaraan antar umat manusia. Maka Paus mengajak kita semua untuk membangun pertobatan, untuk merangkul setiap orang, membuka diri kepada setiap orang. Yesus mengatakan tadi melalui kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena itu ia telah mengurapi aku dan mengutus aku untuk memberi
memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka dengan mendengarkan sabda, kita mendapatkan pedoman hidup. Tapi lebih daripada itu, kita juga merasakan kehadiran Yesus sebagai Sang Pembebas yang mengikat persaudaraan di antara kita, yang menyatukan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, praktik hidup mendengarkan sabda dan bersatu dalam Ekaristi merupakan penanda identitas kita sebagai orang Katolik. Itulah ciri khas kita. Sejak zaman para nabi dalam Perjanjian Lama, zaman jemaat perdana hingga saat ini, kita masih melakukannya seperti yang kita lakukan saat ini, mendengarkan sabda dan berkumpul bersama dalam Ekaristi. Mungkin zaman kita tantangannya berbeda, ya. Tadi yang saya katakan di awal, betapa sulitnya kita sungguh-sungguh hadir, mendengarkan, menaruh hati sepenuhnya terhadap suatu peristiwa, karena banyak distraksi, karena banyak hal yang kita pikirkan, overthinking, takut, ya, karena gampang terganggu oleh banyaknya informasi. Maka marilah kita kembali merasakan kebenaran akan identitas kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, dalam praktik mendengarkan sabda dan berkumpul bersama dalam Ekaristi. Maka sebagai orang Katolik rasa-rasanya tidak ada yang lebih asyik selain berkumpul bersama untuk mendengarkan sabda dan bersatu dalam Ekaristi. Pada saat kita berkumpul dan bersatu, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua, kita disatukan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mampukah kita menjadi sabda yang hidup pada hari-hari ini melalui tindakan berkumpul bersama, mendengarkan sabda dan melaksanakannya? Menurut saya mungkin menjadi firman yang hidup pada hari-hari ini sesederhana berkumpul sebagai keluarga atau komunitas tanpa asyik sibuk sendiri dengan gawainya, atau ada bersama dengan teman-teman makan bersama sambil menikmati makanan dan obrolan, bukan menunggu reaksi follower kita atas unggahan foto yang kita posting. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh mampu kita dengarkan dengan baik dan kita disatukan sebagai satu tubuh anggota-anggota jemaat Tuhan. Amin.